Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Kamu sangat usil. Priscilia meminum obat itu dan dengan lembut menamparkan kepala Reyhan. Aku menemukan bahwa kamu semakin mengomel. Jika terus seperti ini, bagaimana kamu akan menemukan seorang istri? Setelah beberapa saat, teleponnya berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dia biasanya mengabaikan panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Tetapi karena dia terlalu bosan hari ini, dia mengangkat panggilan itu. Setelah panggilan terhubung, pria yang menyenangkan datang dari telepon. Priscilia, aku ingin mentraktirmu secangkir kopi. Maukah kau minum denganku? Bajingan, beraninya kau memanggilku? Aku akan membunuhmu. Priscilia adalah orang yang pendendam. Ketika dia mendengar suara ini, dia segera mengenali siapa itu. Putra Wali Kota, Tuan Dimas, berpenampilan seorang pria terhormat. Dia tidak berharap dia mampu melakukan hal-hal tercela seperti apa yang dia lakukan malam itu. Priscilia sudah berpikir untuk merencanakan balas dendamnya, dan bajingan ini mengetuk sarang serigala dengan sukarela. Apakah ada alasan bagi serigala untuk menolak tawaran itu? Tentu saja tidak. Dia telah membiusnya, bukan? Dia kebetulan memiliki beberapa obat di tangannya, dan dia ingin dia merasakan bagaimana rasanya dibius. Priscilia tersenyum cerah, untuk dapat menerima tawaran dari Tuan Dimas yang hebat untuk secangkir kopi, aku benar-benar tersanjung. Bagaimana aku tidak setuju, Nona Clarissa, Anda setuju untuk minum kopi dengan saya bahkan lebih menyanjung. Di telepon, pria itu terdengar gembira. Tuan Dimas, Anda menyanjung saya, Priscilia berkata dengan sopan, tetapi tidak bisa. Tidak membantu memutar matanya. Dia berpikir, saya akan memberitahu Anda apa artinya, tersanjung. Setelah panggilan itu, Priscilia menerima pesan dari Tuan Dimas dan meminta Reyhan untuk mengemudi ke tujuan. Lokasi di mana Tuan Dimas mengundang Priscilia untuk pergi terletak di pusat kota, dan kafe itu hanyalah kedai kopi lokal. Reyhan tidak tahu bahwa Priscilia telah dibius terakhir kali. Ketika Priscilia memintanya untuk tidak mengikutinya, dia duduk di mobil dan menunggunya. Begitu dia melangkah ke kedai kopi, Priscilia melihat Tuan Dimas melambai padanya. Clarissa, aku di sini. Dia secara naluriah menurunkan topinya dan menutupi dirinya, berharap tidak ada yang akan mengenalinya. Kalau tidak, dia pasti akan dikelilingi oleh penggemar gila. Maaf membuatmu menunggu begitu lama, Tuan Dimas. Priscilia meminta maaf tapi tidak terdengar menyesal. Dia duduk di seberang Tuan Dimas. Ambilkan saya secangkir latte tanpa gula. Tidak yakin apakah itu takdir, tapi aku baru saja memesan secangkir latte untukmu. Tuan Dimas menatap Priscilia dan berkata dengan senyum nakal. Dia benar-benar berbeda dari pria malam itu. Apakah kamu benar-benar percaya pada takdir? Mengapa tidak? Suatu kehormatan, Clarissa. Kamu selalu mengejutkanku. Kamu benar-benar berbeda dari wanita lain. Tuan Dimas memegang dagunya dengan tangannya dan menatap Priscilia dengan penuh kasih sayang. Pria ini tampan, dan dia terus menggoda. Banyak gadis tidak akan bisa menolaknya. Namun, Priscilia kebal terhadapnya. Dia bermain-main dengan rambut keritingnya dan berkata, saya juga berpikir bahwa saya berbeda dari wanita lain. Anda harus berhati-hati dan jangan jatuh cinta dengan saya. Saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai. Aku tidak akan jatuh cinta padamu. Aku hanya ingin bermain-main denganmu. Pria itu mencondongkan tubuh lebih dekat ke Priscilia dan berbicara dengan niat buruk.
Dia bersikap sangat lugas, tetapi Priscilia bukanlah lawan yang mudah. Dia menjadi tidak tahu malu hanya untuk mengejar Agam. Dia masih tersenyum tipis dan mencondongkan tubuh lebih dekat ke Tuan Dimas. Yah, itu tergantung pada seberapa mampu Anda. Tapi tetap saja, Priscilia merasa jijik. Mengapa begitu keren untuk mengatakan ini kepada Agam, tetapi sangat menjijikkan untuk mengatakannya kepada pria ini? Karena dia cukup berani untuk membiusnya, dia juga harus membiarkannya mengalami dibius. Dia akan belajar bahwa dia adalah salah satu dari mereka yang tidak boleh dia sakiti di kota Jakarta. Jika dua orang pertama dalam daftar adalah Randy dan Agam, maka Priscilia akan menempati posisi ketiga. Kau tidak ingin aku bermain-main denganmu? Lalu siapa yang kau inginkan? Paman bungsumu Agam. Dimas menatap lurus ke mata Priscilia dan menjawab dengan licik. Kamu, Priscilia tidak menyangka bahwa Dimas akan mengetahui identitas aslinya. Dia sedikit terkejut, tetapi dengan cepat kembali tenang. Dia akan berbicara ketika pelayan membawakan kopi mereka. Priscilia menelan kata-katanya. Setelah pelayan menyajikan kopi, dia berjalan pergi. Dua cangkir kopi panas mengepul di depan mereka, seperti suasana tegang di antara mereka sekarang. Namun, setelah diinterupsi oleh pelayan, Priscilia menjadi tenang. Dia tersenyum pada Tuan Dimas dan berkata, "Hei, Anda sudah tahu siapa saya." Itu tidak menyenangkan. Jadi bagaimana jika identitasnya terungkap? Bagaimanapun, itu bukan sesuatu yang memalukan. Itu hanya merepotkan untuk memiliki beberapa pengawal lagi di sekitarnya setelah identitasnya terungkap, dan hasil bagusnya di industri film akan mungkin berhubungan dengan Sandiga Group. Namun, saudara laki-lakinya yang dingin itu bukanlah karakter yang mudah untuk ditangani. Tidak akan mudah untuk mengungkap identitasnya. Nama aslimu adalah Priscilia. Kamu diadopsi oleh keluarga Sanjaya ketika kamu berusia 3 tahun. Setelah itu, kamu menetap di Amerika Serikat dan hanya kembali ke negara itu bersama keluargamu selama perayaan khusus. Keluarga Sanjaya memperlakukanmu seperti anak mereka sendiri, atau bahkan lebih baik daripada anak mereka sendiri. Tuan muda Dimas berbicara dengan lembut, tapi pasti. Priscilia mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, "Jadi apa? Ada begitu banyak anak menyukaiku. Apa yang kamu khawatirkan?" Dia sering beralih antara Villa Sanjaya dan wilayah militer kota Jakarta. Tidak sulit bagi siapapun untuk menyelidiki identitasnya. Bagian yang sulit adalah ancaman untuk mengungkap identitasnya. 2 tahun lalu, dia bertemu dengan seorang paparazi yang mengikutinya dan diam-diam memotretnya. Namun, sebelum foto itu dirilis, dia diusir. Setelah itu, wanita itu tidak pernah muncul lagi di kota Jakarta. Priscilia bahkan pernah mencoba memulai gosip sebelumnya, tapi itu semua ditutup oleh tim Randy dengan sangat cepat. Dia benar-benar harus memberi hormat kepada kakak lelakinya yang dingin dan timnya untuk efisiensi mereka. Pemerintah akan selalu saling menguntungkan dengan pengusaha. Jika ayah Tuan Dimas ingin mengamankan posisinya sebagai wali kota, dia harus memastikan pertumbuhan ekonomi kota, menjaga keamanan publik dan sebagainya. Mudahnya, dari 2 tujuan penting ini, salah satunya ada di tangan keluarga Sanjaya, dan yang lainnya di tangan keluarga Dirgantara. Keluarga-keluarga ini adalah keluarga yang harus dia hisap. Oleh karena itu, Priscilia yakin bahwa Tuan Dimas tidak akan pernah mengungkapkan identitasnya di depan umum. Mungkin karena dia diselamatkan oleh Agam terakhir kali Tuan Dimas mencoba membiusnya, itulah sebabnya Dimas mengirim seseorang untuk menyelidiki identitasnya. Dimas menambahkan, "Priscilia, apakah kamu tidak pernah meragukan identitasmu? Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa keluarga Sanjaya memperlakukanmu dengan sangat baik? Anggota keluarga Sanjaya semuanya adalah keluargaku. Jika mereka tidak memperlakukanku dengan baik, siapa lagi yang harus mereka perlakukan dengan baik? Kamu?"
tidak mudah memprovokasi kepercayaannya pada keluarga. Bajingan ini, dia sudah membiusnya terakhir waktu tetapi gagal, dan sekarang dia mencoba membuatnya meragukan keluarganya sendiri. Apakah Priscilia benar-benar tampak begitu bodoh? Dia hanya mengambil banyak peran yang tampak polos. Dia tidak benar-benar tidak bersalah atau dia bodoh. Dia tahu dia harus berhenti mengambil peran itu. Dia mengambil cangkir dan menyesapnya, diam-diam mengutuk bajingan ini di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia memikirkan cara untuk membiusnya. Priscilia, aco, sebelum Dimas sempat berbicara, Priscilia bersin dan memercikkan kopi ke seluruh tubuhnya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.